Ya, bentar lagi. Yuk dibantu tap-tap dulu yuk, tapping. Ya, pasukan tapping. Gak usah bingung ya. Dinikmatin aja teman-teman yang sudah, yang penting rajin aja take profit margin ya. Nanti dijelasin ini. Yuk dibantu tap-tap layarnya. Bantu tap-tap layarnya dulu yuk teman-teman, bisa yuk. Sama buat yang itu ya, itu saya sudah buat stiker buat lucu-lucuan teman-teman. Untuk yang ambil langganan itu bisa dapat itu, bisa dapat apa, bisa dapat stikernya teman-teman. Jadi buat lucu-lucuan aja untuk komen gitu ya, tapi tidak harus itu ya teman-teman, tidak wajib. Ya, selamat malam. Yuk bantu tap-tap layarnya yuk, bisa yuk. Bang, BTC mau turun kah? Gitu. Enggak, santai aja. Udah bagus ya, BTC dominannya udah bagus. Maaf, ini kok ketok ya. Dikira aku endorse nih. Ya, dikirain enggak endorse ya. BTC dominannya sudah benar teman-teman. Kalau melihat riwayatnya, BTC dominan dulu pada sebelum bull run terjadi, itu kemarin sudah dibahas ya. Dan terjadinya memang posisinya hijau-hijau dulu, setelah berikutnya itu merah, baru terjadi altcoin session. Jadi jangan kaget kalau hijau-hijau ini terjadi, pernah terjadi. Kalau teman-teman lihat di BTC dominan pada tanggal 21 Juli 21, sama, kejadiannya sama. Dia hijau dulu beberapa hari, setelah itu baru dia merah ternyata. Saya sudah selidiki secara riwayat seperti itu. Itu ya. Jadi tidak ada kendala dengan BTC dominan ya. Ya, sekarang yang jadi masalahnya kan BTC-nya sekarang ini. Bang, BTC-nya ini mau trap atau enggak? Saya ulangin kembali, kalau bull trap sudah jauh ya. Jadi sekarang ini fasenya adalah dari posisinya bearish menuju alam bullish ya. Ini beda alam. Apa yang membedakan? Di sini yang teman-teman perlu perhatikan, benang ini sudah belok. Ini sinyal. Jadi jangan bicara lagi soal bull trap. Nah, gimana bang kalau ini terjadinya koreksi? Kalau koreksi itu wajar. Koreksi yang akan terjadi di mana? Lebih baik dia posisinya, ini kan posisi berarti kan bullish memegang kontrol ya. Kalau di sini bearish memegang kontrol, dia posisinya lengkuan seperti ini dan membentur di sini dan terjadi trap drop lagi seperti ini. Begitu juga dengan bullish memegang kontrol. Bullish memegang kontrol, dia kalau tidak seperti ini polanya, ya kemungkinan dia akan seperti ini polanya. Dia bentur di sini atau membentuk pola seperti ini, seperti yang di sini. Kalau bull bearishan seperti itu, bullish juga seperti itu kondisinya. Jadi koreksi, ya bisa koreksi, juga bisa tidak koreksi, tapi dia menari. Jadi ada dua skenario yang perlu teman-teman perhatikan. Yang terburuk apa bang? Yang terburuk dia nempel di golden ratio untuk saat ini, tapi
ini sebenarnya bukan terburuk. Disinilah teman-teman bisa ambil lagi entry. Kalau menurut saya yang sudah di sini semua kemarin, ini kan sudah TPM ya, ruang TPM. Yang belum take profit margin. Ini simple gitu ya. Beli enggak bang? Ini bukan area pembelian. Jadi kalau saya maunya beli kalau dia di golden ratio, karena saya sudah ada di sini. Ini ruangnya harga-harga orang take profit margin. Buat apa kita beli dengan kondisi seperti itu? Banyak tidak enaknya daripada enaknya, karena sudah naik tinggi. Nah terus kalau yang terjadi adalah dia membentur di golden ratio, teman-teman tidak usah takut. Nanti itu malah di saat itu kita bisa entry kembali dan menunggu ruang pantul ke atas. Di mana bang letaknya? Ini tarik aja dari sini nanti muncul. Caranya gitu. Ditarik dari resist, muncul nanti akan ke sini di atas golden ratio. Nanti teman-teman dapat angkanya bakalan. Terberat itu ada di ring 18.400, itu terberat, tapi belum tentu terjadi ya, teman-teman. Tak ulangin lagi. Ini satu ya, skenario yang paling berat seperti ini tapi nanti dia mantul. Jadi entry-nya nanti di 18.400 kalau mau beli kembali 18.400 gitu ya. Terus apakah juga yang bisa terjadi seperti ini? Ini benangnya kan di sini. Nanti nunggu ini. Nge-cross ini. Dia nanti sideways di sini. Di sini baru naik lagi. Pola ini juga bisa terjadi. Nanti bentornya di sini. Trapnya. Nah, kita tidak ngerti apakah dia sideways dulu dan nanti di sini ya, MA25 ini. Apa hubungannya Bang BMA25? Ini sama dengan kebalikannya ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kan posisinya kalau bearish memegang kontrol, dia bernapasnya sampai sini, MA25 atasnya sedikit. Terus banding lagi dan nyeum di sini. Kalau yang terjadi seperti ini ya teman-teman juga akan melihat kondisi seperti itu. Tergantung dia posisinya seperti ini. Kalau seperti ini kan berarti tidak terjadi koreksi, cuman sideways aja. Sideways aja di sini. Ini yang bagus seperti ini, tapi yang rada ya ini sebenarnya bagus juga. Kalau sudah bullish memegang kontrol gini menurut saya loh ya, itu bagus juga walaupun dia harus koreksi di 18.400, buat saya bagus. Karena apa? Saya sudah ada di bawah. Kalau dia koreksi tidak masalah, kita bisa ambil beli. Kan kita sudah take profit margin, uangnya take profit margin ini buat beli nanti di 18.400. Gitu ya. Semua koin nanti ngikutnya BTC, mengikut BTC. Belum tentu. Kalau koreksi sampai 18.400 juga belum tentu. Karena gini, secara riwayat memang lebih cenderung ke sini, secara riwayat loh ya. Ini kita nanti tak bahas BNB ya. Habis ini tak tuntasin sekalian aja BTC-nya dulu. Nanti pionernya di sini soalnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini saat ini kan kita fasenya di sini. 1 tahun sebelum halving saat ini sudah. 1 tahun sebelum halving, ketika dia naik di sini di atas ini dari downtrend menuju uptrend. Begitu dia sudah tembus di sini, sukses, dia bentor sekali.
teng, habis itu baru naik. Tapi tidak tembus sudah. Dan bukankah sama saat ini proses benang golden ratio-nya posisi belok seperti ini dan posisinya adalah di cross seperti ini. Dan benang MA25 sama MA7-nya sama seperti pola saat ini, sudah naik. Ini benang MA25-nya kita baru sampai sini ya tadi ya. Nanti moga-moga aja sampai ini ya, konfirmasinya kalau dia sideways nanti ini, dua ini nih, ini kelihatan nih. Dia nari di atas gini ya, ini berarti sukses, bullish terbentuk sempurna gitu ya. Kalau enggak terbentuk sempurna seperti apa? Seperti ini contohnya. Ada beberapa kasus yang teman-teman bisa lihat secara story. Contoh kayak di sini. Ini termasuk sudah tinggi tapi dia turun. Tapi bedanya apa dengan saat ini? Beda sekali. Saat ini adalah kondisi pada saat itu posisinya turun. Kalau saat ini tidak, prosesnya datar dan dia memiliki potensi untuk melengkung karena sudah melengkung ke atas ini, lihat nih. Nih ya, sinyalnya ini penting. Beda. Gitu ya. Terus yang di sini ya teman-teman, nanti kalau teman-teman melihat posisinya atau tidak kuat, apa tandanya? Ini dua benang ini kan sudah naik di atas ini. Ini pernah terjadi yang namanya kondisi kenaikan tapi tidak kuat. Karena apa? Posisinya masih curam. Tapi beda dengan saat ini. Nah, ditandai oleh apa? Benang hijaunya cross. Dari atas itu dia nunjem ke bawah. Mau nge-cross dengan MA25-nya. Nah, itu sinyal buat teman-teman nanti, oh ini berarti bahaya gitu. Bahaya level 1 di sini. Bahaya level 2-nya gimana kalau dia tidak bisa belok di sini? Ya berarti dia cross di sini lah, ini sudah rawan. Berarti trap betul-betul terbentuk. Gitu ya. Itu tandanya yang teman-teman perlu perhatikan. Tapi saat ini apa yang terjadi? Saat ini sedang berproses untuk menaikkan MA25. Nggak usah takut, ini cuma sideways toh. Karena kenapa menunggu ini si benang? Benang ini harus ditunggu sampai selesai. Sambil ininya berproses nanti ke sini. Bisa jadi ini tidak sampai sini, tidak sampai mendur dulu, dia naik dulu. Karena kalau lihat jadi kita belum tahu lah, masih perlu waktu lama lah, tidak usah tidak usah pada takut, pada bingung gitu ya. Kalaupun turun, beli aja di 18.400, tunggunya di situ. Sama seperti di sini ya. Ini terjadi momentum di sini kan naik itu ya. Benturannya di mana? Di sini kan, di golden ratio. Ini perang di sini. Iya, udah enggak usah bingung ya. Sekitar 50% di TP aja atau berani. Kalau spot saya posisi udah profit sekitar 50% di TP. Loh, take profit margin, 50% take profit margin. Karena ini bullish memegang kontrol. Jangan berpikir ini akan bull trap ya. Sudah jauh. Kita sudah bahas dari kemarin, sudah jauh. Harusnya kalau mau bull trap itu kemarin pada tanggal 15. Kemarin yang tanggal 15 kan saya semangat tuh ya, bilang bull trap. Tapi besoknya kemarin itu saya sudah live kembali dan saya lihat aja live di kemarin. Itu penjelasannya detail sekali gitu ya. Karena apa? Sudah berbeda. Kalau di sini posisinya pada tanggal 14 itu, dia ekor panjangnya terbentuk di sini dimerahin, dan ini dipukul lagi merah 3 kali, itu saya percaya terjadi bull trap. Karena apa? Ininya tidak terbentuk. Benang golden ratio-nya belum belok. Sekarang ceritanya tuh udah berbeda. Saat ini fasenya adalah bullish memegang kontrol. Jadi kita sudah tidak usah lagi bicara soal bull trap, masih terlalu jauh.
terlalu dini gitu loh. Butuh power yang sangat super untuk bisa membuat dentuman yang sangat berat ini. Berarti kan ini harus belok dengan cara gini, nukik gini loh. Nah kan jadi aneh. Gitu loh. Gitu ya nangkep ya. Jadi ini perlu diajar terus ya. Sampai di sini umpama jadi kayak gitu itu berarti kayak gini nih levelnya. Sampai ya bisa ada kemungkinan kecil sekali. Menurut saya sangat kecil. Karena sudah nge-cross ininya. Benang juga udah kenceng ya benangnya. Yang mengikuti juga udah kenceng. Menurut saya sudah sulit. Sudah sulit. Apalagi kalau ini sudah nari di sini ya. Ini nari di sini sudah bisa mempertahankan gini ya, susah. Susah untuk dia mau turun itu susah. Nanti dulu kita bahas yang ini dulu ya. Itu nomor si menurut saya tetap TPM itu penting. Saya sudah take profit margin. Kalau teman-teman dikasih berkat sama Tuhan, ya mbok nikmati. Jangan mbok diem ge. Nanti koreksi baru mbok jual. Wah, tahun gitu tak jual kemarin. Profit jual. Jual berapa? Marginnya. Contoh nih, saya di sini ya 15.850. Di sini ya tak TPM toh. Take profit margin toh wong dikasih rezeki yo. Sing gawe urip. Nanti kalau dia koreksi karena mesti koreksinya. Karena apa? Napas. Ini seperti market itu gini loh. Tidak ada kenaikan yang terus-menerus dan tidak ada penurunan yang terus-menerus. Sifat dari market seperti itu. TPM ya itu betul ya Bang Arkenso, TPM kembali lagi. Bukan semua seinduk-induknya jangan ya. Jadi tetap harga grosirmu ini akan membantu teman-teman memenangkan psikis. Mau naik mau turun psikismu itu menang dulu. Daripada ini nanti mbok jual semua, setelah naik turun teman-teman bingung, wah dibeli lagi. Nanti kok kayak turun ya jangan-jangan mau turun lagi. Nanti mbok jual lagi. Nanti uangmu habis di situ. Gara-gara apa? Galau. Sebenarnya tidak perlu mbok galoin. Kalau teman-teman belinya di sini disentak ini contoh $1.000 gitu ya. $1.000 di sini. Sudah naik ini antara 16.000 ke ring 21. Berarti kan terjadi space sekitar 5.000. Berarti kan 30%-an gitu ya. 30% lebih, 35%. $350-nya dijual. Belinya kapan? Belinya kalau di golden ratio. Tadi sudah dijelasin golden ratio-nya adalah 18.400. Dipasang jaring di sini 18.400. Jadi kalau nanti dia seperti ini di sini, belilah di golden ratio. Ini baru beli. Belinya pakai apa? $350-mu. Ini nanti gulung begitu naik. Batas tidak ada batasan, tergantung feelingmu. Kalau TPM itu saya jujur ya, TPM saya berkala. Kemarin aja saya TPM di sini, saya TPM. Saya di sini TPM. Saya di sini TPM. Gitu. Kenapa saya TPM dalam kondisi seperti ini? Karena market awal itu cenderungnya nanti masih ada benturannya. Kalau teman-teman mau tahu kenapa alasannya saya TPM. Alasan saya TPM karena market ini biasanya dia momentumnya memang seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman tanya setelah yang sini, saya tidak jual dalam waktu 4 bulan ke depan. Setelah terjadi pembentukan seperti ini di sini boleh beli entry lagi, sekali lagi terjadi. Itu nanti maratonnya akan 4 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan ke depan. Kalau ini bisa mempertahankan dari ini kan posisinya bullish memegang kontrol. Kalau bullishnya teruji adalah di titik mana? Di titik golden ratio. Kalau di sini terjadi ekor-ekor panjang yang bisa mempertahankan dari
kondisi market bullishnya, berarti dia akan maraton atau akan terjadi yang namanya FOMO market yang sebetulnya. Nanti maratonnya seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan riwayatnya sama seperti itu. Jadi benturannya sekali, setelah itu FOMO. Gitu ya. Kenapa kok saya TPM? Ini alasannya ini. Gitu ya. Saya tidak pakai time frame di bawah 1 hari. Saya cuman pakai time frame 1 hari. Di sini itu harganya berapa kok? Agak susah juga ngertinya. Maksudnya apa itu? Yang saya pun susah juga ngertinya itu apa? Bang belinya saya sudah beli di 15.850. Jadi saya tuh jarang beli teman-teman. Jadi kalau belinya tuh di Toyib aja saya. Ya pembelian saya itu kayak makanya room ini namanya Candle Bang Toyib ya. Karena pembelian kita itu adalah 3 benang lebar-lebar seperti ini, balok meloncat. Ini kita kasih nama adalah Candle Bang Toyib. Itu yang biasa kita dapat peribahasanya seperti ini. Pisau kalau jatuh jangan tadahkan tangan kita, nanti terluka. Itu betul peribahasa. Tapi saya mau menambahi dari peribahasa itu, tunggu pisaunya sampai jatuh ke lantai. Pungut pisau itu. Pisaunya itu jatuh ke lantai, lantainya itu gimana cara mengerti lantainya atau titik paling dasar dari penurunan. Titik paling dasar dari penurunan adalah Candle Bang Toyib. Teman-teman bisa lihat dari YouTube saya atau video TikTok yang 15 menit yang kemarin saya upload ya. Itu penjelasan dari Bang Toyib itu seperti itu. Nanti teman-teman bisa lebih spesifik penjelasannya. Tentang benang itu, benangnya MA7, MA25, MA99. Saya sudah buang semua muatan. Lah gini, Bang Samko, ya harusnya kalau APT ditunggu karena kenapa? Itu kan sudah margin, harusnya marginmu sudah 200% ya. Jangan mbok jual modalnya. Harusnya marginnya aja mbok jual 200%, taruh aja $100 jadi $300 toh kemarin sudah. Ya kalau umpamanya pengen masuk lagi ya tunggu koreksi aja sih tidak apa-apa. Jadi kalau teman-teman yang sudah margin di pucuk ya tidak masalah lah. Kapan mau belinya? Ya belinya kalau seperti ini tetap harus tunggu koreksi. Karena market itu tidak ada yang naik terus, itu tidak ada. Kalau lihat di seperti ini kan sudah FOMO sekali. Kemungkinan jadi nanti dia akan koreksi kemana. Kemungkinan nanti teman-teman kalau untuk ini mungkin tuh ya, ini akan nunggu di sini, mungkin akan momentumnya seperti ini, tunggu aja ini link ini. Kalau nanti dia sobek di sini sedikit tapi masih bisa mempertahankan, biasanya mungkin itu akan menjadi pertahanan untuk kenaikan kembali. Moga-moga aja seperti itu. Kalau dia sukses untuk naik ya. Tapi kalau untuk yang temper 4 jamnya, biasanya kalau APT ini kan soalnya posisinya kan dia koin baru ya. Koin baru tapi memiliki prospek yang bagus. Ini kita sudah bahas tentang APT ya. Dari kemarin ini marginnya sudah 200% sebetulnya teman-teman yang di sini. Jadi bagaimana untuk menyikapi kalau kayak itu ya, Samko ya. Ini gimana Bang, saya sudah jual semua. Tunggu aja koreksi, sebetulnya bisa ditunggu di ring mana. Bisa mbok tarik dari sini sebetulnya. Nanti kamu akan ketemu $7. Nanti tunggu aja, ini dia sideways, nanti sambil ininya naik. Prosesnya akan seperti itu. Gitu ya. $7. Tunggu aja $7. Nanti koreksi dapat itu kayak.
Nanti kalau dia sideways seperti ini ya, itu ya Bang Samko ya. Nggak usah takut, kalau yang sudah margin kan dia seneng lah, harus sih santai aja lah, lebih slow, kamu lebih slowly. Iya betul, betul itu Bang 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 Saiful, itu 72599 ya. Beli 5 terus harga turun sampai 3. Iya, tapi kan itu ya akhirnya mantep ya. Kamu sama si Bang Arti sama itu. Ya, itu Bang Ton juga dapat ya. MA-nya di riset berapa? MA7, MA25, MA9. BTC Bank minggu ini prediksi BTC ke berapa? Kalaupun terjadi koreksi itu wajar teman-teman. Kalau mau yang belum dapat entry untuk BTC, saya kok terlambat di bank. Bagaimana untuk membeli dengan kondisi market seperti ini? Tunggu aja. Kalau saya secara pribadi, saya kan memang sukanya belinya di toyib-toyib gini. Kalau saya ditanyai, saya mau beli cuman di area ini. Kalau dia mentor di sini, ini baru saya mau beli entry kembali. Kalau enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau beli di area-area ini. Karena area saya jual, buat apa saya membeli di area ini? Gitu ya. Jadi teman-teman enggak sangkut. Dasarnya kenapa orang itu sangkut? Karena kamu kejar seolah-olah mau ketinggalan kereta. Padahal market itu kalau terjadinya merah, ada koreksi di sini, nggak usah panik teman-teman. Ini bagus. Jangan gini, jangan alergi dengan candle merah. Beneran. Nanti kita akan bisa berdamai dengan candle merah akhirnya. Tapi apa? Menunggu. Karena dalam dunia investasi ini, fase inilah yang sangat penting, menunggu kapan momentum itu terjadi. Biasanya paling aman itu kalau yang time frame 1 harinya dia bentor di golden ratio. Kalau ini kan posisinya sudah bullish memegang kontrol ya soalnya ya. Jadi paling aman ya kalau dia bentor di sini. Pembelianmu paling aman di sini entry-nya. Kalau saya gitu. Ya yang di sini-sini ya ini random. Kalau kamu di sini-sini kan masih random. Karena itu kan sempat ke FOMO, sudah ada di sini ke sini. Ini aja ke sini 35% loh. Dari bawah sini ke sini aja ini sudah mendekati 40%. Kan 15.500 ke 21 400. Bisa break gak ya? Kemungkinan koreksi semua rata. Di Binance kalian itu berapa dolar? 10 dolar, minimal 11 dolar lah. Mana bisa short gak Bang? Kalau kondisi seperti ini, kalau short itu kan berarti futur, saya enggak tahu. Bang tolong bahas SRPAP ya, oke. Ya, oke, saya bahas SRPAP ya. Jadi yang dari Bahrain, jauh-jauh dari Bahrain ya. Salam ya Bang Rocky dari Bahrain. Untuk SRPAP jangan lupa take profit ya. Yang kemarin harusnya yang sudah di 0,68, yang kemarin sudah naik ya harusnya take profit ya. Tapi ini balik Bang, tidak apa-apa Bang, ini wajar ya. Kenapa SRPAP ini kalau teman-teman lihat video TikTok kita yang kemarin itu kan di sini kan 0,68. Itu video TikTok tak buat itu area ini mungkin. Jadi posisi SRP-nya 0,32. Kita beli di sini kan. Ini saya sudah take profit margin di sini. Ini bisa melanjutkan, bisa. Karena di sini terjadi candle engulfing-nya udah muncul. Ini candle engulfing udah muncul ya.
Kalau teman-teman ingat saya bahas tentang ini, SRP ini candle and groupingnya sudah muncul bagus sekali, jadi nanti dia akan naik. Menurut saya akan naiknya akan area yang akan dituju ke berapa. Kemungkinan dia akan sampai di sini atau sampai di sini, atau mungkin yang lebih FOMO lagi dia akan ke sini. Tunggu aja bang. Kalau yang sudah TP kemarin di sini ya sekarang nggak usah di TP lagi, ya berarti kan belum ada margin. Tunggu aja bang, dia naik. Harusnya ini maraton naik, harusnya ya. Kalau turun nambah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau gitu nggak apa-apa. Sudah terlanjur, dia kemarin sudah terlanjur belok, dan menurut ini napas itu bagus. Nah teman-teman kalau melihat market dengan kondisi seperti ini bagus, ini wajar ya, market yang wajar, harus bernapas. Kalau tidak ada napasnya kayak kita nyelam itu ya di kolam berenang, tapi kita nyelam terus tidak mau bernapas, ya mati, nggak mungkin gitu. Ya market sama gitu ya. Enggak, kemarin sudah dibahas Bang Rian, kamu enggak datang ya? Sudah dibahas kemarin. Kita sudah membahas tentang ini, bahwa candle bullish memegang kontrol. Mana ya? Tadi ada yang tanya mana ya? Oke, mana kita? Candle Bang Toyib itu 2 candle, enggak, 1 candle. Bisa melihat di itu apa, di video TikTok atau YouTube Iwan Crypto, bisa dicari di situ. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe Iwan Crypto ya, YouTube Iwan Crypto. I-nya pakai I ya, bukan pakai IY ya, Iwan Crypto ya. Jangan lupa untuk subscribe dan di-share ya, dan di-like untuk teman-teman ya, biar channel YouTube-nya berkembang. Ada up udah kak, kayaknya sudah ya, kemarin nyentuh di Golden Ratio itu ada up ya Bang Arsi. Kemarin ya online saya online kemarin. Oh kemarin tiduran kamu, oh gitu, tidur kasih. Saya itu live atau online, saya live maksudnya. Mana seperti ini ya udah biarin aja, kalau kamu belinya di bawah ya biarin aja. Terus bisa saya tidak tahu karena tidak futur ya kita. Kalau market sedang seperti ini jangan dilawan. Saya tidak berani. Gini beli don enggak bang, ngapain beli don? Ya sama aja kalau gini loh, kamu ngelawan arus, di mana arusnya itu sedang kenceng, jangan mbok lawan. Kepengen tampil beda, sulit. FOMO itu tidak ada yang bisa mengendalikan teman-teman. Bandar itu cuman seneng barangnya laku mahal. Itu perlu teman-teman perhatikan, bandar itu sukanya barangnya mahal, dibeli mahal, bukan dibeli murah. Jadi buat bandar itu tidak ada masalahnya kalau dia mau FOMO seterbang-terbangnya itu, kalau bisa mereka tepuk tangan semua. Karena mereka sudah beli di bawah semua. Jadi kalau terjadinya ini posisinya seperti ini, contoh nih ya, ini umpamanya semua market ini kalau kondisinya gini nih, ini habis ini merah lagi gitu, merah lagi dikit, merah lagi, terus ini di sini ya bang, ininya naik, terus setelah itu hijau gimana bang? Ya enggak apa-apa, buat bandar asik kok. Buat bandar asik, tidak ada kepentingannya dia untuk turun lagi, itu tidak ada kepentingannya. Kepentingannya dia menjual barangnya dengan mahal. Itu perlu dicatat buat teman-teman. Kalau pembisnis tujuannya adalah apa?
jual barangnya lebih mahal. Ini ilmu dagang, teman-teman. Investasi ini ilmu dagang. Ya, terus permasalahannya gimana Bang kita bisa ngerti FOMO? Kalau sedang kondisi seperti ini tergantung kerakusan dari retail. Bandar itu cuma melihat, paus ini melihat sampai sejauh apa toh retail itu rakusnya. Kalau dalam teori Wave Elliott, dua dasar penting di dalam teori Wave Elliott adalah market itu adalah kecenderungannya antara rakusnya atau takut setakut-takutnya. Nah, tahap saat ini baru tahap rakus. Belum sampai tahap rakusnya. Kapan itu terbentuk? Bisa juga ini nanti terjadi sideways dan terjadi kerakusan market yang sebenarnya bisa, atau kemungkinan bisa juga ini masih ada kondisi sideways-nya. Tapi kalau teman-teman perhatikan untuk mana ini, dia posisinya adalah bullish memegang kontrol. Apa dasarnya? Ini sudah belok, sama seperti BTC. Sudah gitu, kalau terjadinya adalah bullish memegang kontrol, seandainya dia terjadi benturan di sini dan naik seperti ini, tidak usah takut, nanti disinilah titik temunya. Kalau ditarik dari garis ini, teman-teman akan memunculkan di sini. Kemungkinan tepatnya nanti support ini akan menjadi support yang berikutnya juga bisa. Atau kondisi yang ke FOMO, kemungkinan bisa marketnya kecenderungannya seperti ini. Kita belum tahu apakah dia benturan langsung dan ngegas FOMO atau yang seperti ini, kita belum tahu. Ikutin aja iramanya kemana. Tapi yang pasti yang terbaca secara market adalah bullish memegang kontrol. Itu poin pentingnya gitu ya. Jadi jangan bicara lagi kita bull trap lagi. Lona tidak bahas. Kita dari awal pertama room ini dibuka, kita tidak pernah bahas Lona. Iya, kalau futur kita juga tidak bahas real. Om Tetris, Matic Bank mau belajar udah ketinggalan. Mau belajar? Enggak, belum. Enggak apa-apa, Engki Bom enggak usah bingung ya. Nanti kalau momentumnya nanti akan ada satu kali momentum. Saya tidak tahu momentumnya di mana ya. Apakah nanti diperhatikan aja semua market ini ya teman-teman. Apakah nanti momentumnya dia nanti ke sini dan dapat peluang di sini dan nanti baru pembeliannya bisa di sini, atau mungkin yang di sini sama di sini biasanya sama. Harganya tidak beda jauh. Biasanya loh. Ini di MA25 nanti. Nanti tembusannya nih di sini di MA25. Kok bisa gitu Bang? Seperti apa? Contohnya seperti aja. Contoh yang paling tepat seperti ini. Ini kalau bearish memegang kontrol, dia benturannya nanti di atas MA25. Begitu juga ini. Market ini nanti akan ada satu kali nanti ekor panjang di sini dan mempertahankan itu dan naik. Kalau yang bentuk polanya seperti ini, atau bentukan polanya kalau memang diberi kesempatan yang cepat untuk posisi bullish memegang kontrolnya dan terbaca apa pantulannya, biasanya akan cepat dengan pola seperti ini. Ini malah lebih bagus karena setelah dia mantul di sini, FOMO-nya akan tinggi, kokangannya akan tepat sekali. Nanti tunggunya di mana? Kalau ditarik ya nanti seperti tadi, ini di area sini. Nanti kamu akan nemuin titiknya kurang lebih lah antara sini nanti gitu ya, 0,58. Itu caranya mencari momentumnya itu kapan. Kalau tidak terjadi di sini seperti ini, yang terjadi lengkuan di sini ya nanti kalau yang terjadi lengkuan di sini kemungkinannya ini akan menjadi titiknya. Nanti ketemunya akan di sini lagi. Tarik aja di resistnya.
Kalau yang terjadi ini berarti nanti kalau dapat kesempatan di sini ya teman-teman yang terlambat monggo kalau mau diambil. Tapi ini bully sudah memegang kontrol. Berarti kan posisi benangnya ini berarti sudah nari, sudah aman ini kamu. Dua-duanya, gitu ya. Resist ke 27 lagi enggak sih Bang. ETH BTC ETH gue masih nyangkut. Ya kalau sekali siang Bang. Makasih. Lu kok siang atau malam ini? Oh, ini Iki Bom Bom jangan-jangan di mana ini tok siang saat ini? Resist 27 gitu ya. Untuk mana ndak usah takut kalau tadi terjadi koreksi, nanti itu aja ya, paling areanya itu ya tadi ya di 0,58. Tapi kalau ndak usah takut nanti pantulannya di situ, mau tambah DCA lagi nanti di 0,58 nih ya. Kalau untuk apa sih itu ya tadi ya, yang tanya siapa mana tadi itu ya. Tapi kalau dia posisi FOMO ya gini ya, berarti ya nariknya dari sini 0,75 ya, berarti nanti dia ekor panjangnya di sini. Ini apa trader biasa 2020 700 sama apa ya sih, bentar ini itu ya BTC mau kemana gitu ya koreksinya ya. Yuk kita tarik aja ya, lebih baik kita menarik apa kondisinya kemana. Terberat itu adalah ini terus terang loh ya, terberat loh ya, BTC terberat itu akan ada di ring 18.400 satu kali lagi bisa. Ini kalau terberat ya teman-teman. Ini paling berat di sini, ring ini. Sekali pantulan lagi dan membentur baru ngegas. Ini seperti tahun 2018. Kalau ini yang terjadi seperti tahun 2018 ke 2019. Terus berita bagusnya apa? Berita bagusnya ini. Kalau nanti dia sideways aja di sini, ini kan narik. Umpamanya ini narik nih. Di sini nih. Momentumnya kemana? Mungkin dia akan bentur dulu di sini. Nanti kalau teman-teman tarik, ini nanti akan ke cross di sini. Nih. Ini yang paling bagus di sini. Ini karena ada support di sini, area sekitar 20.000. Kemarin kita sudah bahas ini 20.000. Ring 20.000 akan menjadi daya pantul. Karena kalau dia sampai di atas ini, yang terjadi adalah dia akan menyentuh gold itu apa MA25 dulu. Biasanya bernapasnya di mana? Di sini. Di bawah MA25-nya. Di bawah MA25-nya ini. Baru nanti terjadi dua lengkuan. Kan biasanya gini ya. Fasenya seperti ini. Itu lalu naik lagi, nanti dua lengkuan lagi. Ini kalau yang bagusnya seperti ini, dua lengkuan, mantolnya di mana? MA25. Nanti nunggu ini masih lama nih. Ini set B masih ada beberapa. Tunggu aja di 20.000 18.400 sama nanti. Yang dalam 18.400, yang koreksi ringan di 20.000. Karena terlihat apakah ini bisa ngepam lagi Om? Ya bisa. Kita kan tidak pernah bisa ngerti serakus apa si retail ini.
Bukan lagi paus ya, paus nggak mau beli kalau ini, buat apa paus beli di atas. Oh siap mas. Ya oke. Ya koreksinya di situ ya Mister Gagah di 20.000 atau di ring 18.400. Terdalamnya 18.400. 25 itu poin penting untuk resistnya ya. 25.000 poin. Sebetulnya saat ini sudah bullish memegang kontrol. Sebetulnya saat ini sudah oke. Secara bullish memegang kontrol sudah oke. Oh, ya. Semoga bermanfaat ya. Gua tadi entry sell ETH di 1552 masih nyangkut. Iya, kalau kamu beli di sekarang ya orang take profit margin kok. Kamu beli pasti nyangkut. Jadi kita itu beli ETH itu dari sini, dari Toyib. Sama Toyib ini. Pembelian kita cuma 3 kali ini harusnya. Kalau ilmunya Toyib itu dasarnya ini, kita 3 benang, baloknya loncat. 3 benang, baloknya loncat. Dan di sini adalah take profit margin kita. Di sini kita itu TPM, bukan beli. Jadi kalau saya mau beli, belinya di mana? Cuman mau beli di area, kalau saya secara pribadi loh ya, saya tidak akan beli sebelum dia menyentuh golden ratio. Saya cuma umpamanya belinya di area ini, Toyib semua ini ya. Di sini saya TPM, kalau saya mau beli lagi itu kalau dia mau bentur di sini. Ini baru saya mau beli. Ya, terus gimana caranya solusinya untuk trader biasa untuk kondisi seperti ini? Ini saya ngomong jujur, resiko yang akan kamu hadapi kalau seandainya yang terberat itu dia momentumnya turun sampai golden ratio, itu kita akan melihat dia turun di area ini. Kalau mbok tarik akan muncul ini. Resist yang terdekat ini akan jadi support. Yang terbagus di mana? Yang terbagus di sini. Nih, ini ada support juga yang akan menjadi support koreksi ringan. Dengan konsekuensi dia kenaikannya dengan momentum seperti ini. Lengkuan 2, nanti benturannya di atasnya. Baru nanti bisa ring koreksinya cuman area ini. Areanya 15.500. Itu yang terbaik. Yang terburuk adalah kalau kondisinya dia mantulnya di golden ratio di 13.500. 1350. Taruh aja segitu. Nanti dia mantul kembali di area ini. Gitu ya, tergantung tinggal 2 itu skenarionya ya. Golden rasionya itu MA99 betul. Thank you mas ya, sama-sama ya. CNH ya, mungkin apa itu maksudnya ya, betul, mungkin itu dia benturannya nanti akan ke, karena gini, saat ini sudah kondisinya adalah bullish memegang kontrol. Jadi teman-teman jangan itu bingung lagi, ini bull trap, enggak usah mbok bingung itu isu-isu hari ini loh, 17 tanggal 17 ya enggak terjadi apa-apa. Menteleng tok ini loh kayak gini. Jadi sudah enggak usah berpikir yang terlalu berat-berat, enggak usah. Yang sudah di bawah ya take profit margin. Tenang, psikis kita tenang, kita sudah menang di dalam psikis gitu ya. Yang perlu kita siapkan mental. Kondisi seperti ini kondisi yang saya perlu ingatin teman-teman kembali, mentalmu yang dijaga. Karena di sini sangat penting mental di dalam investor ini. Kalau enggak itu akan goyang terombang ambing, mbok pikir ke nanti ada berita 1, berita 2, berita 3, berita 4, mbok pikirin lagi, nanti pusing.
Saya bukan berarti anti berita ya. Buat saya berita itu penting untuk menyempurnakan candle yang terjadi, bukan untuk membuat saya takut, tapi membaca momentumnya malah. Kayak naga gambarnya. Iya. Yang penting mudeng ya Mas Irman ya. MA99 ya, MA99. Oke Mas, thank you Mas ya. Oke yo. Jangan lupa tap-tap ya, betul tuh. Maaf Om, menurut sampean resesi ekonomi dan gitu apa pengaruh dengan gitu ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya. Tapi kan kita itu sebetulnya kripto itu ada pengaruhnya ndak, kita bisa memprediksi ndak bisa, karena kita belum pernah mengalami atau belum pernah punya riwayat resesi untuk kripto gitu ya. Yang bisa diprediksi adalah saham karena dia punya riwayat itu gitu ya. Itu jawaban saya seperti itu. Tapi kemungkinan besarnya malah Bitcoin itu akan menjadi satu investasi yang cukup menarik di tengah kondisi seperti ini. Yang perlu diperhatikan juga itu. Om jadi ke 19.000 enggak? Enggak. Belum tahu. Ada potensi ya, jangan 19.000 bisa ya. Bukan enggak bisa ya. Ini 18.400 bisa kok. Jadi ini teman-teman perlu perhatikan apakah momentumnya seperti merah ini, dua lengkuan dan terjadi koreksi di 20.000 dan mengalami daya pantul di area MA25-nya aja, atau yang terjadi itu adalah bisa seperti ini. Nah, kalau yang terjadi seperti ini ada bagusnya, tapi teman-teman cuman perlu melihat beberapa hari koreksi di titik golden ratio, areanya adalah 18.400. Gitu ya. Kita belum tahu ini kondisinya. Tapi kalau saat ini naik lagi dulu, kira-kira enggak? Koreksi. Dalam minggu ini masih ada koreksi sideways ringan. Benar, saya tak kenceng dulu ya. Putus-putus penjelasannya. Masa? Iya dah. Ya ndak. Ya memang mungkin bisa menjadi sudut pandang itu, tapi ndak selamanya juga. 18.000 jebol. Enggak, 18.400 kan ndak jebol. 18.400 itu ndak jebol ya, teman-teman. Benar, saya ulangin kembali ya. 18.400 itu tidak jebol, golden rasionya masih ditahan. Jadi kalau teman-teman melihat, nanti ini kan ringnya seperti ini nih, ya mungkin gini ya, ininya mungkin tidak sampai selebar ini, taruh aja datar ya ini.
Ini yang teman-teman lihat dulu apa? Saya mau tanya dulu. Benang golden rasionya ini dalam sudut pandang teman-teman itu naik apa turun? Karena di sini ini penting teman-teman, yang perlu diperhatikan ini loh. Ini dulu loh. Benang ini udah belok. Itu sinyalnya. Bullish memegang kontrol. Jadi kalau teman-teman melihat nanti pada momentum berikutnya terjadinya adalah sampai koreksi sampai seperti ini wajar. Dia mungkin bisa bocor di sini, nanti kalau mbok tarik di sini nanti muncullah ini 18.400. Dan malah yang bagus harusnya ini terjadi. Kalau saya lebih suka ini terjadi. Ini beli lagi di sini. Kalau ditanyai saya lebih suka mana? Naik dulu apa ini dulu? Saya lebih suka ini dulu. Karena ngegasnya itu medeni nanti. Seperti ini nanti ngegasnya. Nih ya. Contoh ini loh, contoh ini. Ini contohnya. Gitu ya. Komiwan Rose ya, oke. Saya juga suka itu dulu enggak gitu. Ya, lebih baik kan yang ketinggalan ben iso ambil ya 18.400 gitu ya. Ya, sudah take profit ya, boleh take profit sudah. Ya. Boleh gitu ya. Momen kita tuh happy lah. Ini room happy momen wes ya. Ada up sudah belum ya, habis ini ya Bang Arci. Gitu ya. Senang ya, pokoknya mau koreksi tidak masalah gitu ya. Buat kita tuh tidak ada persoalan kalau umpamanya koreksi lagi, hantam lagi aja gitu ya. 18.400 lebih senang gitu ya. Seger dapat kortingan kok. Tapi tak ingetin kembali, yang di bawah modalnya jangan dijual. Engko kowe bingung ya, nanti bingung gitu ya. Sebaiknya jangan dijual yang di bawah. Modalnya jangan dijual. Yang di take profit marginnya, karena saya juga tidak tahu ini terbang lagi ya, tidak tahu kok. Kalanya sama FOMO teman-teman. Saya harus ngomong terus terang. Siapa sih yang bisa ngerem retail yang mengingini market? Bandar, paus, dia tidak mau. Ngapain mereka ngerem? Kalau bisa lah jual semua. Kalau pemikiran naik terus tak jual 5%, naik ayo lagi tak jual lagi 5%, naik lagi tak jual lagi 5%. Kan gitu. Gitu loh. Sampai sejauh apa rakusmu, sampai sejauh apa? Gitu loh. Nah disitulah saya tidak bisa mengukur sejauh apa kerakusan market retail. Kalau sudah beringas itu beringasnya tidak karuan. Itu masalahnya market itu seperti itu ya. Ya, kalau yang belum entry ya entry-nya 18.400 ya. Mungkin tapi bisa tidak terjadi juga. Bisa di 20.000 tok dia mantul kembali dulu. Kalau yang mantulnya di 20.000 ya berarti teman-teman sudah tidak lagi bisa mengambil di harga bawah itu lagi. Karena sulit. Kalau yang terjadinya nanti yang terjadinya seperti ini ya. Umpamanya contoh ini. Bang, saya mau nunggu 18.400 taruh. Bar gitu yang terjadi itu fasenya itu cuma di sini. Nanti di sini toh. Dan setelah itu dia naik. Ini ya berarti ya rangkuannya ya. Mantolnya di sini disambut oleh golden ratio. Jadi kan gitu kan. Berarti ini naik. Berarti fase ini tidak terjadi bawah 18.400 tidak terjadi. Jadi kalau
Sudah. Nah, makanya kan bingung akhirnya. Sing belum beli itu bingung, pasti bingung. Carane piye? Belimu 2 kali. 20.000 sama 18.400. Kalau saya tidak suka kondisi seperti itu, tidak suka. Makanya saya tidak mau jual yang di bawah. Enggak mungkin. 13.000 itu cuman berapa persen? 5%. Ya, saya trading di BTC Up juga. BTC Up tapi spot kan. BTC Up, BTC Up. Ada Up, SLP Up. Kita nemel sih ya. Ngelai, dori ngelai. Udah bulan ya Om. Tapi pendek. Bullish memegang kontrol tapi pendek. Paling mungkin sampai Juni. Sampai Juni. Nanti Juni nih teman-teman hati-hati ya. Kalau sudah Juni itu nanti hati-hati. Dibanding lagi sampai Desember. Juni sudah turun. Kalau secara riwayat Juni sudah turun. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau ini nanti sukses, yang terjadi kenapa harus benturan di golden ratio sekali? Jadi kalau benturannya di golden ratio sekali, itu setelahnya itu sudah teman-teman tidak melihat lagi dia membentur dari golden ratio ini. Kalau teman-teman perhatikan, dia sama sekali tidak membentur golden ratio. Ini riwayat yang paling tepat ya ini, riwayat di 2018-2019. Karena ini adalah 1 tahun sebelum halving. Jadi posisinya dia nanti menari di MA25 dan MA7-nya. Sampai kapan? Sampai ini 25 Juni. Teman-teman perhatikan. Setelah 25 Juni apa yang terjadi? Secara riwayat kita dibanting kembali hampir setengahnya. Jadi dia dari area terbawahnya adalah ring 3115, dia naikin sampai 13.872, dia turunin kembali di area penurunan 50% dari ATH yang terbentuk pada saat itu. Jadi nanti kalau umpamanya di sini nih, teman-teman nanti kita baru bisa ngukur ketika nanti area di sini yang akan sampai di mana dia. Kalau menurut saya kalau sampai Juni itu terjadi, itu sangat memungkinkan area yang akan dituju itu 39. Ini ada di sini lah. 39600. Kalau sampai FOMO terjadi bisa sampai 47800. Ring ini kalau sampai Juni mungkin akan terjadi. Kalau yang terjadi Juni loh sampai ini. Berarti nanti akan ada sideway di Desember sampai Desember, nanti ring yang akan dituju nanti di sini. Kalau 48 dia akan mantul nanti di koreksi di sini. Kalau ini di sini ya, ini mungkin dia akan di sini ya. Nanti sampai Juni ya. Berarti nanti di sini Desembermu. Dia akan hantam sampai situ. Kemungkinan bisa seperti ini ringnya. Moga-moga ini yang terjadi ya teman-teman. Sukses ya. Garis kuning itu MA99. Kita pakainya MA7, MA25, MA99.
Ya enggak mungkin ke 13.000 karena bullish sudah memegang kontrol. Terlihat sekali ini benangnya ini loh sudah belok ke atas. Itu konfirmasi teman-teman. Gitu ya. Sudah. Ini apalagi ya yang perlu ditanyain tadi apa? Oh, ada up ya Bang Arsi ya. Oke, ada up. Ada up. Jadi saat ini seperti apa saat ini? Thank you. Siapa itu? Thank you Bom Bom ya. Makasih ya. Nih ya, ada up. Lihatnya di ada aja ya Bang Arci ya. Bentar, tak liatin di ada aja. Lihatnya di ada aja. Ya ini oke nih. Gini ya teman-teman, untuk ada perlu diperhatikan untuk ada ini. Ada itu karakteristiknya seperti ini. Jadi kalau dia naik, ini kalau teman-teman nanti lihat ada itu naik maraton itu tidak usah bingung. Ini kalau teman-teman mau tahu ya. Ini tak kasih riwayatnya ada ini. Segila itu ada itu memang karakteristiknya. Jadi kalau dia mau naik ada itu, makanya ada itu produk yang sangat unik. Buat holder ada gitu apa santai aja menurut saya. Biarin aja. Ini kalau dia naik, ini lihat bernapas kecil, dia gas lagi, bernapas kecil, dia gas lagi, seperti itu. Kalau sudah naik menggila. Jadi kalau untuk ada up, kalau yang sudah take profit margin ya udah diemin aja, santai aja, gitu ya. Ngehol ada, ya om yang reguler. Ngehol ada down bang. Ndak, ada up dong. Mosok ada down. Ada up yang di itu ada up. Buat apa beli ada down? Kita aja sudah margin 100% ada apa? Ini ngegas lagi, kamu beli ada down ya babak belur. Kita sudah take profit margin ya. Di sini sudah TPM. Tambah aja. Kalau ada yang mau nambah aja, tidak apa-apa. Dia kalaupun nanti sideways-nya di 0,39-nya diambil ya. Ini ada reguler ya. Ada reguler kalau mau itu iki sapa ya Arel. Kok banyak kadang yang apa itu ya. Nyari apa itu ya pike apa piye itu. Tok kadang aku diajaki itu apa dah nggak mudengi kok suruh mencet oke together apa itu bisa ada ambil aja nggak apa-apa ada harusnya kemarin sih waktu ekornya panjang mendekati golden rasionya harusnya sudah mbok tembak ya harusnya sudah mbok ambil lagi harusnya nggak apa-apa kalau ada nggak masalah ya apalagi ini ada itu projectnya deket-deket ini bagus loh ada The Jet itu ya DJET TJED ada itu dia ada event itu ada bikin stable coin DJET DJED APT yang sudah take profit margin ya itu APT yang sudah take profit margin ya apa slow dulu aja modalnya aja yang disisain nanti mungkin dia akan kalau ada reaksi koreksinya di $7 mungkin dia mantul lagi ngegas lagi ya mungkin tunggu aja di golden ratio untuk terus apa itu sih APT udah dijawab ya FTM oke FTM
FTM habis itu apa ya ini? Iya, jet stable coin ada. Iya, oke, itu betul. Ya, habis ini Matic ya. Oke, bentar ya. Jadi ada itu karena ada stable coin. Habis ini project-projectnya dia juga akan tergarap ya. Kurang satu lagi ya. Setelah fasil itu ada satu lagi apa itu harus kegarap baru nanti dia secara jaringan itu lebih total, lebih jalan semua, sudah tidak gantung gitu. Ini kalau untuk FTM seharusnya sudah take profit margin ya, tak ulangin lagi, TPM dulu. Kemarin tuh harusnya TPM ya. Ya kalau saat ini gimana Bang? Karena sudah ada sedwinan sedikit segini, kemungkinan mungkin ini akan bertahan, mungkin ya akan bertahan, moga-moga aja bertahan. Tapi sebaiknya ya TPM, menurut saya lebih enak, nyamannya ya TPM. Moga-moga aja ini nanti setway-nya cuma di area-area ini aja. Tapi kalau ini ya sudah rodok bocor. Takutnya nanti sampai di sini koreksinya. Mungkin loh ya, koreksinya akan di 26 ini. 265. Nanti mandolnya dia nanti di area ini. Karena ini kan mungkin di sini dia. Nah, nanti ekor-ekornya di sini. Mungkin area-areanya yang tidak bisa ditembus moga di sini nana 06 sama tunggu aja di 06 kalau mau apa itu ya, sama 08 28. Mungkin koreksi antara 28 sampai 26, 0,26 ya. Kalau yang paling berat gimana? Paling berat itu nanti di golden ratio. Tapi golden ratio ini juga bisa di 26. Karena kalau lihat ini kan perlu naik di sini ya. Jadi tunggu aja antara 26, 0,26 sama 0,28 itu akan kesentuh. Mungkin ya. Untuk FTM. Napas dulu ya. Ngegas terus kesel dia. Thank you, tahu tempe, thank you. Ya, mau event ya. Ya. Take profit margin santai dulu aja, tunggu koreksinya sampai selesai aja. Mungkin akan menyentuh satu kali 0,26 mungkin. FET Matic sih ya, Matic. Ya, betul tuh Bang Arci itu sudah jawab ya. Dicicil aja, betul. Dengan gaspol ya. Sudah itu jangan gaspol, santai aja. Kalau yang sudah take profit margin mau masuk lagi, cicil lagi gitu ya. Udah kondisinya aman, mau masuk koreksi, masuk lagi cicil gitu, betul. Ini TPM dulu aja. Nanti tunggu kalau umpamanya terjadi koreksi, koreksinya di mungkin lah ya, mungkin di sini mungkin. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Tapi mungkin bisa di atas mungkin. Karena kalau lihat kan terlalu jauh. Jadi nanti dia kalau sideways pun mungkin akan di sini ya. Mungkin dia akan sideways-nya gini kan. Jadi nanti kalau ngepasi di sini, ini ada support-support di sini antara ring 0,9494 ya, 0,94 sama 0,9. Itu ring yang akan mungkin disentuh. Kita tidak tahu yang bawah atau yang atas. Jadi kalau nanti dia bentur di sini pun tidak masalah ya, gitu ya. Memang ini bullish sedang memegang kontrol, paling area pantul adalah di golden ratio atau bocor sedikit dari golden ratio. Terus Om Iwan, ya oke. Tadi Matic udah, terus ya, habis itu ETH. Shiba masih bagus dibeli Bang. Ya bentar.
Rose sama ETH. Satu-satu ya teman-teman ini soalnya. Di atas masih ada requestan. Terus lanjut ini, santai aja. Sideways sebentar wajar. Di atas golden ratio lanjut ya. Ini sama dengan ada ini. Moga-moga aja dia itu ya. Tunggu aja, santai aja dulu untuk terus. Kalau sudah TPM ya TPM aja. Mungkin kalau umpamanya dia naik nanti maraton ikut maraton ya. Harusnya ini sudah waktunya ya, teman-teman. Saya ngegas. Oh gitu. Jaring Matic 0,93 rak kena-kena. Ya iya, makanya kan harusnya belinya di bawah. Nanti kalau umpamanya sudah TPM enggak apa-apa. Enggak harus kadang itu terjadi sehari. Bisa kadang terjadi itu seminggu lagi. Gitu ya. Tapi kalau maksudnya kalau dengan teman-teman menjaring di area-area golden ratio itu teman-teman itu hampir sulit untuk terjadi yang namanya apa nyangko terlalu dalam itu sulit lebih ya karena menang langkah kamu gitu ya. ETH ya, di ETH mana itu ETH sama ya, tadi sudah dijelasin sebenarnya. ETH reaksi paling berat ya di 1350, tapi kalau yang teringan itu adalah 1500. Tarik aja dari spot-spot ini aja teman-teman, sebenarnya nanti teman-teman akan tahu spot-spot ini yang akan menjadi area pandul. Antara area pandulnya itu antara mau ke golden ratio atau ke MA25, kan tujuannya cuma itu. Tujuannya cuma dua ini. Dia mau menguji di sini dan mandol kembali, atau mau menguji di sini dan ngegas ke atas. Cuman dua ini pola yang terjadi. Karena kalau teman-teman perhatikan, itu tuh sama teman-teman, lebih banyak ke MA25. Karena kalau teman-teman perhatikan secara keilmuan di dalam lengkuan ini ya, teman-teman, itu teman-teman bisa mantau itu dari sini. Kalau umpamanya dari bull trap, itu yang terjadi adalah dia bernapas di atas golden ratio dan setelah itu baru menuju posnya adalah golden ratio atau bocor-bocor sedikit, baru nanti dia turun kembali. Ini trap turun sama lagi. Nanti kalau teman-teman perhatikan di bawah lagi juga dua lengkuan posisinya, dia dua lengkuan, ini nempel sedikit ya, terus hantam lagi. Begitu juga yang di atas sama. Jadi kalau yang memorinya yang di masa lalu seperti apa, nih teman-teman kalau perhatikan itu adalah dua momentum. Kenapa saya menyebutkan dua momentum? Karena ada dua contoh di sini. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini kalau terjadinya ini kan sama dari bawah kan kita. Kalau dia nanti posisinya di sini nih lihat ya, 1, 2. Kita kasih warna putih ya biar gampang ya lihatnya. Kelihatan ya akhirnya ya. Itu cara, ini ciri kalau seandainya dia tidak membentur di golden ratio. Itu satu cirinya. Atau yang fase kedua. Nih, fase yang membentur di golden ratio, dia polanya akan seperti apa? Ini kalau teman-teman perhatikan. Nih contoh dari sini aja, ini yang ini ya, yang bawah ini. Tuh, itu ya polanya. Terus yang paling tepat kan sebenarnya di tahun ini 2019 sama juga. Ini polanya bendor sekali dan setelah itu tidak pernah lagi menyentuh. Itu.
Ya ini ETH sama BTC itu sebenarnya sama, kurang lebih contohnya sama. Ini kan ilmunya sebenarnya, ilmu dasarnya. Bagaimana melihat semua market di koin yang lain ya hampir mirip kan betulnya. Jadi kalau teman-teman tanya ini momentumnya kemana, ada dua momentum yang perlu teman-teman perhatikan. Apakah momentumnya dia langsung dua lengkuan, atau dia bendor satu kali, atau bendor gini. Itu aja yang kita tunggu. Karena bullish sudah memegang kontrol. Kalau bullish sudah memegang kontrol, yang dicari iramanya, irama dari benangnya. Bang, robot trading itu ada. Kalau saya tidak menyarankan, kalau saya lebih baik gini, dalam dunia investasi, kalau teman-teman tidak niat untuk bertrading atau berinvestasi, sebaiknya tidak usah berinvestasi. Karena apa? Kasihan uang nanti habis. Karena ini ilmu dagang, ini berbisnis dalam dunia digital. Jadi kalau mau investasi ya fair, bener-bener pelajari tenan, terjun bener, pelajari ilmunya. Bukan uangnya yang jadiin senjata. Wah, duitku akeh 1 juta, tanpa ilmu sia-sia. Uangmu 3 juta, ilmumu hebat, kamu pertebal ilmumu, saya yakin bisa mengalahkan 100 juta. Saya yakin. Dia kalah ya. Bang, BTC dong. Waduh lah, ini kalau futur saya enggak tahu. Jangan short ya. Saya enggak tahu kalau futur. Coba kamu cari infonya kalau untuk futur ke Kopin Celi, ke Kopin Celi. Karena di sini spot, nanti kalau mbok argumenkan sebagai futur itu sudah susah. Karena kenaikan 5% itu membuat kamu liquid. Kan minimal 20, kan 20%, 20 liquid ya. 5% itu ya udah liquid. Iya, betul. Iya, modal banyak tanpa itu dapatnya song. Betul. Karena lebih baik uang sedikit tapi ilmumu tebel. Itu menurut gue akan jadi hebat sekali. Gitu ya. Gala dulu ya. Shiba mau wis. Nanti Gala dulu. Gala ini mah belum itu ya. Gala Sandbox ya. Aku udah lama lah itu Sandbox Gala ya. Ini bagus, koin-koin bagus yang sebenarnya teman-teman di saat kemarin koreksi dalam itu beli untuk Sandbox terutama ya. Teman-teman. Ini juga, ini sudah naiknya gila-gilaan gini. Ini take profit margin ya, bukan modal. Yang di take profit marginnya, modalnya sisain. Karena apakah bahaya bang? Ya kalau gini tetap ada napasnya, tetap pasti bernapas. Tunggu aja napasnya sampai sejauh apa. Nah bisa teman-teman perhatikan itu di gini, ditarik-tarik aja benernya. Tarik aja spot-spot yang akan terbentuk itu. Mungkin kita tidak tahu areanya yang mana. Kemungkinan besarnya. Jadi sanatanya gini teman-teman. Jadi kalau nanti terjadi ruang pantulnya di sini atau di sini, ada yang mau di sini. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan adalah bullish sudah memegang kontrol. Karena benang golden ratio-nya sudah naik, itu aja poinnya. Jadi kalau koreksi dia areanya 0,34 pun
Tidak masalah, tapi kan sebentar toh setelah itu meroket kembali lebih tinggi, jadi tidak masalah. Ya, futur aku jantungan sejak di spot lebih ayam ya, itu betul. Bang, kalau DCT gimana? DCT ya. Oke, DCT. Yo, DCT iki apa? DCA apa DCT iki maksudnya? Bang Diki DCA apa DCT maksudnya? Di DCA atau DCT? DCT itu koin apa boy? Ora ana koin tam. Oh, mungkin bukan di Binance. Bukan di Binance mungkin. Bukan di Binance ya? Nggak bisa kalau yang bukan di Binance. Nggak bisa kalau yang bukan di Binance. Masuk koin AI nggak bang? Nggak, saya kayak koin-koin yang baru-baru nggak. Saya itu lebih seneng koin-koin yang memiliki pertahanan. Jadi saya itu monoton. Kalau ditanya koinnya apa aja bang, koinnya yang saya beli apa aja. Kalau saya suruh memilih beli, saya cuma akan beli di BTC, ETH, ada SRP, Matic, BNB, sama Sandbox. Itu 7 koin the best menurut saya di masa depan. Oh, kayak api. Oh, oh gitu. GND. GND. Udah malam ya teman-teman, habis ini selesai ya. Sudah dari tadi BTC. BTC set B mungkin akan ada reaksi koreksi bisa di 20.000. Kalau terberat itu adalah 18.400. Tapi bullish sudah memegang kontrol. Jadi kondisinya nanti kalau ruang pantul yang paling berat itu di golden ratio 18.400. Tapi itu belum tentu terjadi. Kemungkinan besarnya di 20.000. GND. Ini ya sukses. Diamin aja dulu. Diamin aja dulu ya untuk GND ini ya. Ini kayaknya kalau lihat di gini dia nanti akan naik. Harusnya naik. Moga-moga ini mau naik. Yang candle MA 7-nya ya. Mau naik dulu. Kalau udah mau naik dulu berarti ini konfirmasi menuju bullish memegang kontrol, tapi ini belum saat ini. Ada potensi bull trapnya masih ada masihan karena belum terlalu tinggi. Ya, yang diharapkan adalah dia nembus dulu di atas. Ini kalau bisa ketinggalan dulu tidak apa-apa. Biarkan dia terbang dulu di atas sampai gini. Nah, nanti baru ini nyusul. Enak nih kalau sudah gitu. Kalau sudah gini mapan gitu ya. Pantau aja ya. Ya, nanti. Kalau sudah yang di sini mapan, nanti ada koreksi. Gimana cara melihatnya? Koreksi cara melihatnya nanti ya biasanya sudah ada ekor-ekor panjang gitu ya, antara hijau atau mungkin merah gitu ya. Kalau sudah gini gitu ya, nah itu berarti masih ada koreksi, tapi kan posisi polanya ekor yang dibutuhkan ininya mau belok dulu. Ini yang penting, yang ditunggu ininya untuk mau belok ke atas dulu. Nah, berarti kalau sudah seperti itu kan ini membutuhkan power untuk naik. Kalau posisinya naik dulu ini belok. Setelah belok ini naik, ini berarti bullish memegang kontrol. Kalau bullish memegang kontrol, reaksinya tetap sama lagi. Apakah dua lengkuan atau dia posisinya nanti benturan seperti ini.
tergantung seperti itu kondisinya. Semua market hampir rata kalau bullish memegang kontrol, berarti kondisinya akan nanti benturannya di golden ratio antara di sini atau dua lengkuan. Itu aja tinggalan mantonya. Jadi semua koin caranya seperti itu teman-teman. Atau yang di sini baru itu ya. Oke, udah mulai ngantuk ya. Beliut nunggu. Ya itu betul Bang Arki itu. Saya tidak tahu kalau stop loss kan berarti futur. Kalau futur tidak bisa, kita di sini tidak futur. Ada ya, ini ada ya terakhir ya. Saya ngantuk ya udah. Ada cicil aja, terjelek ya dia umpamanya koreksi di golden ratio itu wajar. Jadi kalau dia nanti pantulannya di sini tidak apa-apa ya teman-teman. Dimana cara ngelihatnya ini? Nanti kalau kamu begini nanti kan muncul ini. Di sini resistnya jadi support berikutnya. Supportnya di berapa? 0,33 aja. BTC 0,33 kalau saat ini dicicil boleh 0,33 koreksi sampai 0,33 cicil kembali gitu ya. Untuk BTC ada gitu ya teman-teman. Wis ngantuk ya. Ya, oke, terima kasih Bang Arkenso. Oh, ini Bang Dam toh. Ya. Lama ya Bang Dam ndak muncul ya. Apa untuk ada seperti itu? Untuk ada koreksinya adalah 0,33 Bang Dam. Tapi ini saat ini bisa dicicil ya habisnya. Kalau untuk yang spot cicil sih saya. 0,35 sampai 0,33. Wis ngantuk aku iki. Kalau untuk SRP ambil aja, serok aja, cicil pelan-pelan. Enggak apa-apa, masuk lagi. Kemungkinan karena ini sudah napas. Kalau sudah napas oke sih. Karena napas posisinya kan BTC. Kita makanya lihatnya kalau dari SRP di sini kan bingung kamu teman-teman. Di bawah golden ratio ini mau kemana? Gini teman-teman, sebenarnya kita kan kemarin beli di 0,32 sini. Kalau yang di SRP apa 0,68. Kita sudah take profit margin di areanya adalah golden ratio di sini. Nah, terus kalau terjadinya adalah koreksi itu sangat wajar, tapi yang terpenting itu di sini. Karena sudah terbentuknya candle averaging engulfing. Candle engulfing yang terbentuk ada time frame satu harinya itu sebenarnya cukup bagus gitu. Semoga sukses ya untuk naik. Tapi kalau saya secara pribadi untuk SRP masih oke lah. Untuk dicicil kembali masih oke. Juga tergolong murah ya. Area di bawah 0,3 0,4 itu untuk produk-produk seperti SRP ada itu murah sebetulnya. Ya, turun koreksi wajar ya. Bang, orang yang nawarin robot trading itu asli ya. Kalau saya enggak suka, banyak penipuannya juga kan. Enggak, kan kalau kita robot trading itu kan uang kita disetor di situ. Ya kalau orangnya enggak bener kan banyak kasus kan seperti itu, dibawa kabur uang. Kalau menurut saya lebih baik kalau niatnya invest, ya belajar sendiri, dieksekusi sendiri. Jangan titip-titip siapapun, jangan itu, tapi ilmunya yang lebih baik dipelajari, jangan bergantung kepada robot. Karena robot itu sifatnya kan sebuah kumpulan-kumpulan yang dimana dikumpulkan secara data, tapi kan kalau kenanya stop lossmu jebol semua ya kamu rugi terus. Gitu. Juga ya menurut saya hikmat itu melebihi segalanya. Hikmat itu ada dalam dirinya siapa? Dalam diri kita semua. Selama kita menuntut ilmu, belajar, hikmat itu akan timbul.
Makanya manusia itu hebat. Manusia itu ciptaan Tuhan yang hebat. Kesempurnaan yang Tuhan berikan dalam diri kita itu adalah hikmat. Itu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hikmat itu ya salah satunya ya ilmu. Mau belajar gitu. Terus Om ya. Nah, ini aku sudah ngantuk. Sudah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Take profit selalu. Jangan FOMO ya teman-teman. Tunggu aja dengan sabar. Thank you Bang Arkenzo, Bang Ton, tahu tempe, Hengki Bom Bom, Bang Ton, Bang Dwi ya, Bang Arci, Bang Den, Mister Gaga, juga Bang Ahmad, Fahmi, ya, Bang Baba, juga Zero, Bang Leo, Bang Bawu ya, juga teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih Bang Indra juga, Bang Calvin ya, Bang Calvin sudah tak itu belum ya, Bang Dam. Oh Bang Dam ini belum tak itu ya. Oh, ini baru toh ini Bang Dam. Ini akun baru ya Bang Dam. Ya gitu ya. Terima kasih semuanya Bang Argenzo juga ya. Terima kasih buat supportnya teman-teman. Yang itu ya teman-teman, kalau yang pengen lucu-lucuan bisa ambil di apa itu ya, untuk langganan itu nanti ada stikernya bagus-bagus teman-teman. Itu ada stikernya bullish, trend, uptrend gitu, ada semua. Nanti saya akan tambahin dari stiker-stiker gambarnya, logo gambarnya itu bisa itu ya teman-teman. Jadi nanti bisa dapetin itu, enggak sudah kelihatan belum logo-logo gambarnya ya? Belum sih, kayaknya ada logo gambarnya. Jadi nanti ketika komen itu bisa muncul gambar-gambarnya gitu gitu ya. Oke, selamat malam. Take profit selalu, Indonesia sekali. God bless you all.